Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 16 akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Equity and Efficiency and Economy. Ekuitas and Efficiency. Ekuitas merupakan besarnya kepentingan atau hak pemilik perusahaan pada harta perusahaan yang dapat juga disebut sebagai modal kepemilikan. Dalam beberapa hal atau dalam kaitannya dengan kebutuhan modal untuk ekspansi, ekuitas sering juga diartikan sebagai modal kepemilikan atau equity of capital. Artinya, jika perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, maka salah satu alternatif sumbernya bisa berasal dari modal sendiri. Dalam hal ini, perusahaan bisa menerbitkan saham baru dan menjualnya kepada pihak lain atau pemegang saham yang ada. Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, maupun menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Berdaya guna dan bertepat guna. Secara definisi, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk itulah, dalam bahasa kita ada istilah efisiensi tenaga, efisiensi waktu, bahkan efisiensi pikiran. Istilah efisiensi sangat dekat pengertian dengan hemat, yang berarti cermat dan tidak boros. Efisiensi menurut ilmu ekonomi konvensional. Istilah efisiensi dalam dunia ekonomi sudah bukan barang baru lagi. Dalam setiap perilaku ekonomi, efisiensi sudah menjadi prinsip. Para ekonom pun juga telah meletakkan prinsip efisiensi sebagai salah satu yang terpenting. Karena secara rasional bisa dibuktikan bahwa suatu pekerjaan semakin tinggi tingkat efisiensinya, maka bisa dipastikan semakin tinggi pula keuntungannya. Istilah efisiensi menurut ilmu ekonomi konvensional bisa dipahami melalui pemahaman tentang hakikat manusia atau filsafat manusia ala barat, yang mana manusia adalah subjek terpenting dalam kegiatan ekonomi. Para ekonom dan filosof modern yang merumuskan ekonomi konvensional itu memposisikan manusia seolah-olah semua pikiran dan tingkah lakunya digerakkan secara dominan oleh logika ekonomi. Dalam konsep Homo economicus, manusia bergerak menurut rasional dan selalu mengarah pada pemuasan hasrat diri atau dalam istilah Adam Smith, self-interest. Adanya self-interest ini mendorong untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi, di antaranya meningkatkan keuntungan untuk menumpuk kekayaan, sedangkan efisiensi dipandang sebagai bagian dari cara rasional manusia untuk meningkatkan keuntungan. Implikasinya, jika pada zaman dahulu bangsa Eropa menggunakan tenaga budak yang didatangkan dari Asia dan Afrika dengan dalih penghematan tenaga dan pemaksimalan keuntungan, pada zaman modern saat ini, konsep efisiensi ekonomi konvensional membolehkan menghancurkan kelebihan output apabila hal ini memberikan kemampuan bagi pebisnis dalam mencegah penurunan keuntungan tanpa mengakibatkan kerugian di pihak konsumen atau akibat kenaikan harga. Efisiensi dalam pandangan Islam. Kata efisiensi dalam pengertian ekonomi konvensional ternyata tidak termasuk di dalam literatur Islam. Dalam literatur Islam, hal ini sudah dikenal melalui beberapa pemahaman, salah satunya dalam pemahaman untuk berusaha meraih hasil yang terbaik. Sejatinya, semenjak awal perkembangan Islam, Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk selalu mengerjakan segala pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin. Namun, arti efisiensi di sini tetaplah dalam koridor syariat yang ada dan sebagaimana untuk yang membangun efisiensi yang islami. Maka, sedikitnya bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian efisiensi menurut Islam tidaklah sama menurut teori ekonomi konvensional. Keadilan dan unsur efisiensi. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan dijolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila itu merugikan orang lain atau merusak alam. Seperti halnya yang terjadi pada masa kolonialisasi dan imperialisme, di mana bangsa Barat mengeksploitasi alam Asia dan Afrika.
besar-besaran diiringi praktek perbudakan yang merugikan manusia. Selanjutnya, tentang jenis dan unsur ekuitas. Unsur ekuitas. Yang pertama, modal disetor. Modal disetor itu ialah jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan atau penanam saham. Dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Yang kedua, keuntungan yang ditahan. Keuntungan ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil bersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh pemilik atau pemegang saham. Yang ketiga, modal dan penilaian kembali. Perusahaan kerap kali melakukan penilaian ulang atas aset-asetnya. Apabila kemungkinan dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. Yang keempat, modal hibah atau sumbangan. Apa itu ekuitas? Yakni semua harta yang bertambah setelah dikurangi kewajiban itu, sebabnya penambahan aset dari hibah atau sumbangan akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas. Jenis ekuitas. Selain memiliki beberapa unsur, ekuitas juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas ini merupakan nilai semua total aset yang nantinya akan kembali ke pemegang saham jika aset tersebut terlikuidasi dan semua kewajiban perusahaan telah terbayarkan. Yang kedua, ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik ini hampir mirip dengan ekuitas pemegang saham. Yang membedakannya adalah nantinya keuntungan dari ekuitas pemilik ini akan mengambil dan semua bidang usaha termasuk yang tidak ada dalam bursa efek. Yang ketiga, pembiayaan ekuitas. Jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan berhasil ataupun memiliki prospek yang menjanjikan, namun belum mendatangkan profit yang berarti pada saat ini. Yang keempat, ekuitas rumah. Ekuitas ini juga merupakan salah satu jenis dari nilai kepemilikan. Ekuitas rumah atau biasa juga disebut dengan nilai rumah, merupakan sebuah cara menilai sebuah rumah setelah mengurangi total nilai hipoteknya. Ekuitas ini menjadi penting, terutama bagi mereka yang ingin membeli ataupun mempunyai rumah. Yang kelima, ekuitas merek. Hal ini merupakan nilai dari sebuah merek yang mengacu pada sebuah perusahaan. Ekuitas merek ini akan mengacu pada emosi dan tanggapan yang muncul dari masyarakat ketika melihat atau mendengar nama brand tertentu. Ekuitas merek atau brand ini juga akan sangat berkaitan dengan brand referensial dan semakin tinggi hal tersebut, maka nilai ekuitasnya juga akan semakin tinggi. Baiklah, sekian dari pembahasan makalah kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritiknya, dipersilahkan. Kami hanya membuka pertanyaan maksimal 5 pertanyaan. Sekian, terima kasih.